Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Rahmat, berasal dari Prodi P6. Pada materi pembahasan pada hari ini, kita membahas tentang apa itu akidah dan akhlak. Akidah itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata akada yakidu akidatan, yang berarti ikatan. Secara istilah, yaitu perbuatan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebagai manusia kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu dapat mengubah diri kita. Sedangkan akhlak adalah sifat atau perilaku seseorang yang terdapat pada diri manusia itu sejak lahir. Dikarenakan akhlak berasal dari diri manusia itu sejak lahir, maka aktualisasinya adalah timbulnya akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Di mana akhlak yang baik ini itu dikarenakan bimbingan yang baik dari kedua orang tuanya sejak ia lahir sampai hingga dia dewasa. Sedangkan akhlak yang buruk itu adalah tergantung lingkungan dari anak tersebut, sehingga anak tersebut mengikut kepada lingkungannya. Karena ada peribahasa mengatakan bahwa barang siapa yang dekat dengan penjual parfum, maka dia juga akan harum baunya. Sedangkan ada juga yang peribahasa yang mengatakan bahwa barang siapa yang dekat dengan membakar sampah, maka dia akan juga berbuat seperti itu. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa lingkungan memengaruhi dalam pembuatan akhlak kita. Dan akhlak ini terbagi atas dua. Yang pertama akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang dimana akhlak terpuji itu terbagi atas 5 aspek. Yang pertama ikhtiar, syukur, sabar, tawakal, dan qanaah. Yang pertama itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab yang berarti memilih. Yang pertama itu adalah ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtiar yang berarti memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Contohnya, jika manusia atau seseorang melamar pekerjaan, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. Karena di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Ar-Ra'd ayat 11 ini bunyi, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak akan merubah kita. Allah tidak akan merubah kita menjadi lebih baik kecuali kita merubah diri kita sendiri. Dan ada pun yang kedua, yaitu sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sabar, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi, sabar ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat mengubah atau dapat membuat diri kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun ayat yang berbunyi Inna Allaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang sabar. Di sini dimaksud adalah orang-orang yang sabar. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang dapat bersabar dalam cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena di mana
Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada hambanya, karena itu adalah ujian. Apabila seseorang hamba dapat melakukan atau dapat sabar dalam menjalankan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi hambanya. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, sabar dibagi atas 3 macam, yakni sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghindari maksiat, dan ketiga sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata syakara yashkuru syukran, yang berarti berterima kasih. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berlarang makhluk nahi mungkar. Bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hal yang terpuji. Karena di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadanya, maka sungguhnya aku tambah nikmat itu. Dan apabila dia kufur atas nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Dan di mana dari ayat tadi kita dapat mengambil bahwa kita harus menerima atau bersyukur atas apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada umatnya atau hambanya itu hal-hal yang dapat membuatnya celaka. Adapun contoh-contoh orang yang bersyukur, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Dan yang keempat yaitu adalah tawakal. Tawakal yang dimaksud adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepadanya. Secara istilah adalah tawakal ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adapun enam dampak positif dari perilaku tawakal. Yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. 3. Mengurangi beban pikiran. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tidak kriminal. Keempat, memperoleh keteguhan hati. Yang kelima, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata qana'a yaqna'u qana'atan, yang berarti suka menerima yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Atau secara istilah qana'a ialah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri dari orang yang berperilaku qanaah, yang pertama, tidak pernah mengeluh dan menghadapi kenyataan hidupnya. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Dan keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ikut senang bila dapat melihat orang lain sukses.
Setelah lepas dari akhlak terpuji tadi, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu akhlak yang tercela. Pada akhlak tercela ini terbagi atas 3 aspek. Yang pertama anania, ghadab, dan putus asa. Kita yang masuk pertama, anania. Anania ini disebut juga sebagai egois, yaitu sifat yang menilai suatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Ya, dengar dari kata saja egois. Egois ini adalah sifat yang paling dibenci oleh semua manusia. Semua manusia atau orang-orang. Anania adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Anania juga ini termasuk dalam penyakit hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, yang diiringi sifat iri dan dengki. Dua adalah putus asa. Putus asa adalah sikap yang atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-citanya, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Seorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Adapun ciri-ciri orang yang berputus asa, yang pertama, malas-malasan setelah mengalami kegagalan atau dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Dan yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Dan yang keempat, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil. Dan kita masuk pada materi ketiga, yaitu ghadab. Ghadab ini atau bisa disebut juga dengan marah. Ghadab ini termasuk dalam akhlak tercela karena marah itu bersumber dari Rasulullah SAW bersabda, Innal ghadaba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nari wa inna bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawatta. Yang artinya, sesungguhnya marah itu adalah setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, maka segeralah berwudu. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini, kita dapat mengambil bahwa apabila kita sedang marah atau termasuk dalam emosi yang mendalam, maka kita diwajibkan kita diharuskan untuk berwudu, karena marah adalah sifat yang dimiliki oleh setan, dan setan itu terbuat atau tercipta dari api, dan cara untuk menghentikan amarah adalah dengan cara berwudu.